teman-teman Live Times News. Senang sekali pada siang jelang sore ini untuk Indonesia Timur tentunya kita bisa kembali dalam acara diskusi kita. Topiknya menarik sekali, di balik salah ucap presiden. Bersama saya semua pakar komunikasi, ada guru saya Pak Hasrullah, Dr. Hasrullah MA. Terus ada sahabat saya juga Direktur Lembaga Penelitian Indonesian Opinion ya, Tipo, Bung Dedi, Dr. Dedi Kurniasha. Kita diskusi hari ini bahas tema yang sedikit jelekit. Ini kita mau komunikasi nih, cara komunikasi politik. Tema kita tentang dibalik salah ucap presiden secara semiotik. Pesan semiotik dibalik salah ucap presiden. Saya mungkin mulai topik ini 3 menit pertama ke Kak Ula, Pak Hasrullah tentang apa sih sebenarnya, mengapa presiden sering salah ucap dalam pandangan komunikasi? Apa yang melatar belakangi hal-hal seperti itu? Ya, saya apresiasi pertemuan kita dan selamat siang Mas Dedi ya. Ada di Jakarta, kami ada di Timur, ada di Makassar. Saya kira itu adalah Indonesia ya. Indonesia ini yang kira-kira secara komunikasi bisa menjadi penyatu bangsa itu. Jadi, makasih Pak Dr. Rahmat. Jadi saya ingin memulai sebagai orang komunikasi, selalu saya menganut Mas Dedi ya, di balik presiden itu harus ada spin doctor. Dalam komunikasi spin doctor itu ada orang yang berusaha dimanapun berada, kalau dia bisa memberi sambutan di depan publik, itu harus ada orang yang memberi masukan, termasuk membuat teks pidato dan kira-kira diksi apa yang harus diucapkan yang pantas dan tidak pantas. Karena dalam urusan komunikasi itu ya tadi semiotik. Semiotik itu berarti ilmu tentang tanda. Ilmu tentang tanda ini juga tidak hanya murni itu adalah pesan, tapi itu tergantung teks dan konteks. Ya. Jadi sebelum saya ingin mengutip buku dalam Theory of Human Communication. Saya kira kalau Mas Dedi pernah baca ini, ada namanya semantic triangle, segitiga. Ya, segitiga. Segitiga itu ada simbol, ada bahasa, ada teks, kemudian di bawahnya itu ada referensi. Jadi orang berbicara itu berdasarkan referensi. Kemudian ada thought referensi. Jadi ada konteks di situ. Nah, kalau Pak Presiden berbicara, sebenarnya bukan presiden yang salah kalau saya, bukan cari salah benarnya ya. Mestinya orang di belakang layar spin doctor itu yang harus selalu mengingatkan ada hal yang pantas yang diucapkan, ada yang tidak pantas, atau minimal jangan sampai salah ucap. Kalau menelisik terhadap pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, itu kan harus ada teks yang kasih contoh apa Harto ya. Pak Habibie pun juga sebelum dia maju itu kan harus ada dia baca dulu. Bahkan orang-orang di belakang layar, saya ingat guru saya Pak Sinan Sareheci. Ya. Dia punya tugas mensortir apa yang harus dibaca Pak Harto pada saat itu, mana yang pantas, mana yang tidak itu. Nah, kalau Mas Didi tahu begitu pesan disampaikan ke publik itu kayak peluru tajam dan tidak bisa ditarik lagi walaupun ada hak jawab, karena ini apalagi di media sosial gitu. Nah itu. Jadi saya menganggap bahwa presiden ini kan perlu ada naskah tertulis. Minimal ada naskah tertulis apa yang akan diucapkan. Jadi seperti penyebutan bahan makanan yang tidak perlu, karena itu kan selalu publik melihat ada referensinya di mana. Ya, referensinya, mungkin referensinya Pak Jokowi bagus gitu. Ya. Tapi ketika menyebut benda itu dengan daerah dan lokasi, orang langsung memberi mana. Kemudian dari segi konteks waktu di bulan Ramadan. Kemudian menyebut provinsi, menyebut yang lain-lain. Itu kan sebenarnya tidak perlu salah. Jadi sebenarnya saya sebagai orang komunikasi mungkin di belakang, ini masukan. Dan untuk memperbaiki Jokowi ke depan masih ada program yang utama yang ada 2-3 tahun lagi ke depan gitu. Ini harus diperbaiki adalah komunikasi publik dengan bahkan sebuah teks sebelum dilemparkan ke publik itu dibaca oleh tim ahli. Ya, ada tim ahli 1, tim ahli 2, tim ahli 1 khusus untuk naskah, tim 2 adalah menyangkut tentang isi pesannya itu konteksnya, kemudian juga referensinya gitu. Ya. Jadi saya pikir kalau ini terlaksana dengan baik, saya kira tidak seperti itu. Ini kepala negara, kita harus jaga.
ya kita harus, karena di bawah itu sangat terhadap pemimpin itu kan hampir 35-40% berbicara di depan publik. Nah, pada saat Pak Presiden berkali dari capek atau apa, ada masalah yang belum selesai, ada hal yang urgen, terus diminta mendadak untuk memberi komentar di depan media, ya kalau dulu enak, semua bisa disortir, sekarang tidak bisa sudah, karena ada media sosial gitu. Nah sebenarnya kalau dia rekaman, kalau seandainya rekaman itu kan dia enak sekali, nah ini jangan. Ya, kalau saya dianggap bahwa tolong Pak Asrullah, tolong Pak Rahman, lihat ini tesnya. Di kamera, di video itu ada yang tidak perlu itu di cut. Sama di podcast kita ini kan, saya kan ada sesuatu yang kadang-kadang kalau ada yang saya potong, jangan, ini enggak layak. Oke, kalau ditahan dulu. Sekarang kita ke Dedi. Dedi, halo. Ya, Ded. Bisa video yang dimunculin ya. Sekarang ke pengamat komunikasi politik kita juga sekaligus peneliti kita, Dr. Dedi Kurniasya. Gimana, Ded? Ada apa di balik Provinsi Riau, ya, Provinsi Padang dan Bipang? Kira-kira menurut Dedi. Silakan, Ded. Ya, terima kasih Bang Rahmat. Hormat saya juga untuk Pak Nasrullah bahwa saya tertarik bicara persoalan teks ya, karena kan apa yang dikemukakan Presiden itu sebetulnya secara langsung sudah dikonsumsi oleh publik, sebagaimana tadi juga disampaikan Artinya semua informasi yang sumbernya dari Presiden, baik itu secara personal maupun secara kolektif, artinya sesuatu yang resmi, official begitu, mau tidak mau itu memiliki resiko yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah dampak atau eskalasi dari informasi yang mungkin menjadi disinformasi atau bahkan mungkin informasi yang tidak saja salah secara konten, tapi juga salah secara konteks. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kenapa ini kemudian muncul beriring begitu ya, tidak hanya 1-2 kali, tapi seringkali justru kesalahan-kesalahan semacam ini akan berulang, baik itu dalam tataran yang lebih tekstual berupa ucapan misalnya, atau bahkan hal-hal yang sifatnya tidak teknikal, artinya bisa saja berkaitan dengan wacana atau mungkin yang seringkali dihujat dari publik itu terkait dengan bagaimana Presiden kemudian berseberangan dengan apa yang beliau putuskan dalam kebijakan. Misalnya melarang adanya kerumunan, tapi beliau sendiri mengadakan kerumunan, dilarang untuk membagi-bagikan sedekah dalam jumlah pengunjung yang banyak, tapi beliau juga melakukan hal yang sama. Ini menurut saya ada kesalahan patologi birokrasi kalau dalam konteks komunikasi politik. Nah, patologi di birokrasi yang saya maksudkan itu adalah tidak adanya sinkronisasi antara yang diinginkan oleh Presiden dengan yang ditafsirkan oleh seluruh staf kepresidenan. Itu pertama. Staf kepresidenan itu bisa saja juga bukan berkaitan dengan staf komunikasi, tapi juga dengan yang lain, termasuk para eksekutif, para menteri, yang mereka mungkin sejak awal sudah kesulitan untuk membaca gerak-gerik Presiden ini kira-kira ke arah mana. Itu saya kira menjadi persoalan. Makanya kemudian meskipun banyak staf komunikasi Presiden begitu ya, ada bidang politik tersendiri, ada bidang agama tersendiri, bahkan saya mengenal ada staf komunikasi khusus hanya menangani persoalan ormas, tetapi dalam praktik komunikasinya justru tidak komunikatif. Selalu saja akan mencerminkan sesuatu yang berseberang. Jadi saya membaca ini, memang ada hal yang perlu diperbaiki, salah satunya adalah konsistensi patologi birokrasi tadi itu. Artinya para staf, para orang-orang yang berada di sekitaran Presiden itu, mau tidak mau, harus punya kemahiran untuk pertama kali membaca arah kebijakan Presiden sekaligus karakter Presiden. Kalau dalam konteks personal, yaitu membaca karakter Presiden ini gagal, maka ke depan komunikasi Presiden juga akan selalu mengalami kegagalan-kegagalan semacam ini. Kemudian kondisi ini bisa kita simpulkan bahwa ada sporadisasi kira-kira begitu. Artinya Presiden baik itu secara sadar maupun didrive oleh para menteri atau mungkin oleh
staf presiden begitu untuk memutuskan sesuatu yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan presiden. Salah satunya adalah tidak ada yang memeriksa teks pidato presiden, tidak ada yang memberikan masukan kepada presiden. Mungkin presiden merasa bahwa beliau sendirian dalam kapasitas staf yang begitu banyak, presiden tetap sendiri. Kenapa? Karena seringkali juga mengalami kesalahan-kesalahan komunikasi. Secara Saya sudah catat ya. Tetapi ada yang justru dikhawatirkan. Ya, sedikit Bang Rahmat. Ya, saya justru ada Mas, ayo silakan. Ya. Nah, ini yang pertama tadi itu saya kira tidak begitu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kalau ada kesalahan-kesalahan informasi dari presiden, orang dengan mudah akan menyalahkan para staf dan lain-lain. Seperti yang Pak Nasrullah katakan tadi bahwa mungkin ini karena tidak adanya koordinasi segala macam. Artinya presiden bisa saja cuci tangan. Tapi yang paling beresiko adalah kalau justru muara kesalahan itu ada pada presiden. Artinya bahwa presiden tidak memiliki pengetahuan umum terkait hal-hal yang seharusnya dia terima, sehingga dia tidak bisa melakukan koreksi terhadap masukan-masukan itu. Nah, ini juga menurut saya menjadi ahistorism. Artinya seorang presiden yang kita harapkan dia paling tidak memiliki pemahaman umum yang mapan begitu, sehingga dia tahu mana yang seharusnya dia koreksi, mana yang seharusnya dia kondisikan atau dia konsultasikan kepada para staf. Jadi kalau pengetahuan dasar ini presiden saja gagal, maka kita juga tidak punya koreksi terhadap para staf atau mungkin di lingkungan presiden. Barangkali itu Pak Rahmat sebagai pembuka. Siap, menarik sekali deh. Ada 3. Baik Pak Dr. Nasrullah dan Pak Dedi Kurniasyah. Catatan pertama ya, ini bicara tentang manajemen komunikasi secara internal istana. Bagaimana istana punya kemampuan untuk melakukan sortir terhadap teks yang akan keluar dari mulut presiden. Yang kedua masalah proses penyuntingan di dalam dasar media kan kita tahu ada yang namanya gatekeeping dan gatekeeper. Sepertinya gatekeeping dan gatekeeper istana ini tidak berjalan. Nah, yang paling menarik ya ungkapannya Bung Dedi tadi yang ketiga, jangan sampai memang kurang wawasan. Jadi ada tiga indikasi. Ini menariknya kalau dalam komunikasi kita bisa diskusi. Nah, selanjutnya saya lihat ikut bersama kita Kak Alwi Rahman. Saya mau minta komentarnya Kak Alwi mungkin sedikit. Assalamualaikum Kak Alwi. Ya, silakan Kak Alwi. Mungkin ada perspektif tentang tema yang kita angkat ini. Silakan Kak. Ya, ini umum saja ya. Yang pertama memang bahasa itu selalu bersifat licin gitu. Jadi ketika orang bicara mewakili apa yang ada di pikirannya, jadi selalu ada jarak secara semiotis antara pikiran dan kata. Tapi kata itu adalah sebuah tindakan memang. Makanya ada undang-undang ITE kan. Jadi kata-kata itu bukan sekedar bagian dari kesadaran, tapi dia adalah tindakan gitu. Jadi kalau ada saya sendiri tidak percaya sebenarnya slip of the tongue. Saya tidak percaya pada tergelincirnya lidah. Dia ada dalam pikiran sebenarnya itu. Nah, persoalannya sebenarnya karena saat-saat ini kan orang bilang terjadi disrupsi yang besar-besaran gitu. Jadi tidak ada lagi gatekeeper, tidak ada lagi gatekeeping gitu. Jadi apa yang seorang pejabat ucapkan itu dengan cepat bisa beredar di di media-media sosial. Jadi saya kira memang inilah hari-hari ini kita melihat begitu banyak disrupsi dalam proses komunikasi karena hilangnya fungsi-fungsi gatekeeper sebagaimana yang dijalankan oleh media-media mainstream gitu. Jadi termasuk tidak dijalankan oleh istana kali. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Bung Dedi dengan Pak Asrullah. Saya sebenarnya ingin melihat idiosinkrosi, ciri-ciri linguistik khas presiden seperti itu. Itu yang perlu kita juga pelajari. Misalnya di mana-mana kita lihat bahwa fluency itu kefasihan itu tidak dimiliki
dimiliki oleh presiden sehingga mungkin ada jarak antara pikiran dengan bahasa yang pakai gitu. Itu dulu secara umum Bung Rahmat gitu. Oke, siap. Makasih. Terima kasih kalau ini menarik sekali. Kami kasih beliau adalah ilmuwan sastra kita yang bahasa licin kau lah. Kira-kira gimana ini bahasa licin? Kalau bahasa 3 menit kedua. bahasa licin yang katakan kalau itu kan bahasa itu artinya hidup. Ya, bukan benda mati. Ya. Kalau dia benda mati berarti sama antara kalimat A disampaikan kalimat B. Nah itulah sebenarnya begini barangkali kalau ini makanya saya bilang Mas Didi yang harus dulu di bagian komunikasi itu orang yang paham tentang komunikasi publik. Ya. Kenapa? Apa yang dikatakan Calvi, bahasa licin, kemudian gatekeeper, itu kan fungsi-fungsi gatekeeper. Saya kan juga menjalankan fungsi gatekeeper yang punya podcast. Ada orang yang mengatakan kalimat yang tidak pantas diucapkan, saya cut itu. Ya. Karena kalau tidak Pak Calvi, saya di penjara nanti. Ya. Saya nggak mau, makanya tayangan itu saya tunda sampai 2 minggu, 3 minggu. Nanti betul-betul tidak ada kata itu. Kenapa? Persoalan gatekeeper itu persoalan sangat sensitif dalam media sosial. Ya. Kalau dulu ada namanya, kalau surat kabar, majalah, kemudian radio, televisi itu bisa diedit. Ini sekarang susah, seperti kita ini. Saya harus hati-hati berbicara. Ya, Kenapa? Ini bicara tentang presiden. Ya. Makanya saya bilang, Pak Jokowi itu pasti perlu orang yang ahli tentang komunikasi publik. Kalau bicara tentang bahasa, berarti bermakna. Bukankah komunikasi itu adalah understanding, Ya. saling pengertian, saling memahami. Kalau dua ini teori dasar Podium Pander tentang theory of communication paham. Karena kenapa? Masukan yang diterima oleh Pak Jokowi, nah, itu kan video ya. Ya. Yang pertama Mas Didi ya, itu kan bisa diedit sebenarnya. Minta maaf. Jangan kasih buat ini berbahaya. Dalam konteks sara maupun agama sangat berbahaya gitu. Ini mestinya dipotong aja dulu. Apa salahnya? Karena gatekeeper tidak berfungsi atau buru-buru mau mengatakan bahwa pencitraan itu cepat, tidak boleh. Ada namanya proses yang harus kami lalui. Jadi saya minta maaf Pak Deddy, Pak Alwi, saya pernah mengalami seperti itu. Bayangkan kalau seorang tokoh nasional dengan kalimat yang kira-kira yang bisa memenjarakan saya. Jadi apa yang dikatakan Prof. Yuda yang pernah duduk di KPI, media sosial itu sangat mengandalkan self-censorship. Nah, orang yang mengerti tentang self-censorship itu adalah orang yang komunikasi. Maaf kalau saya minta maaf. Kalau orang mengatakan kalau yaitu teori rujukan yang saya katakan tadi, mungkin kalimat itu sudah tepat. Tapi makna budaya, yaitu yang dibilang tadi Calvi, bahasa licin. Ya, kalau saya mengatakan budaya orang itu beda, Ya. apalagi kita ini sebagian besar. Makanya Pak Harto pernah bilang kita tidak boleh bicara tentang syarat. Nah, kalau mungkin kota bisa ya salah kota, bisa salah ketik atau salah. Tapi kalau bicara tentang konteks budaya, konteks agama itu sangat. Makanya Pak Harto sangat piawai merawat ini kita punya sehingga tidak terjadi. Untung. Kaulah. Ya. Dalam komunikasi, salah satu tokoh komunikasi kalau ya saya dulu. Ya. Itu Roland Barthes. Roland Barthes membaca 3 hal. Ada begitu juga Peirce, denotasi, konotasi, dan mitos ya. bagi pada sisi ketiga. Sekarang denotasinya pada aspek tampilan yang terlihat. Secara denotatif kita lihat presiden selalu sering salah. Secara konotatif tadi sudah ada 3 tafsir. Ya, tafsir. Ya. Kira-kira saya mau bertanya ke kau, mitos apa yang kemudian akan muncul dari rezim ini secara komunikasi politik? Jika kita melihat, Saya tidak mau menyalahkan Pak Presiden. ini tidak menyalahkan, Ya, ini saya dalam tidak mau karena dia adalah orang yang terhormati. Saya terus terang aja, saya dulu suka pakai baju kotak-kotak. Ya. Idola saya itu Pak Jokowi gitu. Sebenarnya kalau kita lihat saya di mana-mana di kampus, cuma bukan persoalannya di situ. Tergantung proses input. Pak Jokowi kan kepala negara, banyak yang dipikirkan, ya. Makanya yang namanya Mas Deddy ya, Pak Ali, ini kan bidang komunikasi publik, itu yang harus dibenahi. Makanya saya bilang, masa menteri bisa di reshuffle, ini staf ahli nggak bisa. Karena apa? Ada kebutuhan. Karena saya minta maaf, begitu ditembakkan peluru panas, itu susah untuk ditarik kembali. Ada namanya hak jawab, susah. Makanya kehati-hatian, self-censorship, kemudian bagaimana. Jadi saya melihat, saya keras kemarin, saya mengatakan perlu evaluasi seperti yang Mas Deddy yang katakan ya. Oh, masalah birokrasi di sana perlu dibenahi. Saya kira
saya setuju sekali 100% karena ada hal-hal jangan sampai berulang kembali gitu. Tapi ternyata sesudah kasus Bipang itu ada lagi yang muncul gitu. Jadi saya kira nggak ada salahnya. Sedangkan menteri bisa dikasih berhenti, apalagi kalau staf ahli yang salah-salah. Ini kan citranya Pak Jokowi. Oke, saya mau ke Dedi. Dedi, mitos kira-kira mitosnya apa dalam konteks semiotis? Saya sih sebetulnya begini, Abang Darahmat ya. Pak Nasrullah itu sebetulnya sudah betul secara tekstual teori mungkin dia mengharapkan supaya presiden itu punya perangkat komunikasi sekaligus perangkat orang-orang yang betul-betul mumpuni begitu, kemudian berhasil mengintervensi presiden dalam hal ini berkomunikasi supaya sesuai dengan platform dan juga idealnya. Tapi yang jadi persoalan kan kalau kita keluarkan bahasa tadi kepada aktivitas politik kan sudah tidak lagi bisa dianggap bahasa itu sebagai satu kesatuan. Bahkan secara teoretikal misalnya Wittgenstein lah yang paling populer lah yang menyatakan language game misalnya, bahwa bahasa itu kan sebetulnya hanya klarifikasi. Artinya klarifikasi itu bahwa seseorang yang menyampaikan gagasan melalui pesan baik itu verbal maupun non verbal itu sebetulnya hanya mengklarifikasikan tentang identitasnya beliau, identitasnya sumber tadi itu. Artinya kalau di sini kita berbicara siapa yang salah ucap selama ini, presiden, orang yang contoh kita urutlah kasus promosi Bipang itu misalnya. Promosi Bipang itu kalau kita lihat dari awal sampai akhir tidak ada masalah. Kalau kita lihat konteksnya juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena presiden mempromosikan Bipang itu dalam nuansa promosi UMKM. Itu kan selesai kan mestinya. Menjadi masalah ketika presiden justru dia mention persoalan agenda tradisi masyarakat Indonesia yang lebih banyak muslim sedang merayakan Idul Fitri, kemudian digabung dengan Bipang, maka masalah. Artinya masalahnya bukan mempromosikan Bipangnya. Masalahnya ada pada persoalan mention mudiknya itu. Kemudian yang kedua, juga persoalannya sama, penyebutan provinsi yang salah. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah pengetahuan umum yang tidak dikuasai oleh presiden. Jadi kalau saya rujuk apa yang dikatakan Wittgenstein, bahasa itu sebagai klarifikasi tentang identitas orang yang memproduksi bahasa, berarti yang disampaikan oleh presiden ini sebetulnya yang mencerminkan presiden itu sendiri. Persoalan dia tidak memanfaatkan. Presiden merepresentasikan dirinya sendiri. Oke. Iya, jadi mempresentasikan ya gitu kira-kira. Saya mau ke Karwi, ada teks, ada konteks. Tadi menarik, jadi membuka tentang Bipang di dalam konteks mau menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita tiba-tiba mendengarkan kisah Bipang. Kalau rindu kampung, teks itu tidak akan berdiri sendiri. Teks selalu memiliki konteks. Makanya pelajaran dasar yang dulu Kak Alwi sering sampaikan adalah jangan pernah teks itu dilarikan dari konteks di mana teks itu hadir. Teksnya, konteksnya waktu itu kita jelang Hari Raya. Tapi konteks pembicaraan presiden tentang Bipang itu sesuatu yang tidak sama. Tadi Dedi sudah menceritakan frame itu. Apakah memang ini representasi presiden? Silakan, Alwi. Iya, jadi konteks itu dari kata ko dan teks. Jadi penyerta teks. Jadi suatu teks tidak bisa dipahami kalau tidak ada penyertanya. Itulah yang disebut dengan konteks. Cuma dalam hal bahasa, konteks itu harus dilebarkan pengertiannya. Jadi sebuah naskah, apakah itu tuturan atau tulisan, harus diukur berdasarkan tekstualitas. Satu di antara syarat tekstualitas itu ialah acceptability. Akseptabilitasnya, diterima atau tidak. Nah, ucapan Bipang misalnya, apakah bisa diterima kalau diucapkan dalam bulan Ramadan misalnya, gitu. Itu akseptabilitas. Syarat yang kedua dari sebuah kualitas ialah situationality. Tulisan itu diturunkan, beri masukan tentang perlunya menjaga tekstualitas dari sebuah pidato atau tulisan-tulisan seorang pejabat. Saya kira seperti itu. Banyak sebenarnya syarat-syarat naskah yang harus dipenuhi dalam dalam satu ujaran publik. Cuma memang sekarang barangkali kita bisa mempersoalkan apa yang kita sebut disrupsi dalam soal komunikasi.
di sana sini kita tidak lagi memperhatikan kedalaman dari satu makna komunikasi. Saya kira benar Pak Asrullah bahwa barangkali itu karena fungsi gatekeeper yang tidak kelihatan di dalam medsos gitu. Kalau di koran-koran kan ada tuh masih jalan saya kira. Jadi menurut saya yang saya maksud tadi itu bahasa itu licin karena kata-kata itu pada dasarnya dia punya rongga. Jadi begitu orang mengucapkan satu kata, selalu memberi orang lain bisa masuk di ruang kata itu sendiri. Jadi nyaris kata-kata itu berongga. Bahwa cara kita menafsirkannya sesuai rongga yang kita perlukan itu soal lain. Saya kira itu Bung Rahmat, Bung Dedi dan Bung Hasrullah. Sekarang ke teman-teman yang lain, silakan. Ini ada saya lihat dari teman-teman ISKI Jakarta, ada beberapa, ada juga teman-teman dari Pak Mata Sanjaya dari Universitas Bina Nusantara, ada Pak Budiman. Ini banyak betul ilmuwan pada siang ini. Sekarang kalau Pak Mata, silakan punya pendapat. Beliau ini kajiannya communication cultural, komunikasi antar budaya. Silakan Pak Mata. Siap. Terima kasih Bang Rahman. Perkenalkan saya pengurus ISKI DKI. Nama saya Marta Sanjaya. Saya dosen di Bina Nusantara di komunikasi. Begini, menarik dari apa yang sudah disampaikan oleh Kang Dedi sama Kang Alfi, kita berkomunikasi itu kan satu, ada komunikator, ada komunikan, ada pesan yang disampaikan, ada media pesannya, dan ada efek dan dampak daripada pesan yang didengarkan. Nah, di pemerintahan itu sesuatu hal yang menjadi kesalahan adalah semua presiden melakukan kegiatan penyampaian informasi itu tidak melalui yang namanya juru bicara. Kontak person orang menyampaikan informasi ada jubirnya. Nah, semua presiden menyampaikan informasi sesuatu yang kejadian seperti itu, hendaknya ada mediasi lah. Orang lain menyampaikan informasi, tentunya ada seleksi, ada jubir. Dulu, nggak tahu sekarang masih berfungsi apa enggak, ada Fajrul Rahman, itu dia sebagai orang yang diangkat, katanya mau diangkat dengan jabatan sebagai juru bicara presiden yang menyampaikan informasi. Nah, kita bicara informasi. Kita bicara komunikasi dan informasi. Nah, satu, pada saat kegiatan yang dilakukan, banyak pengamat-pengamat politik atau yang mewakili dari pemerintah, di mana ada yang namanya sekretaris negara yang memang menjadi juru komunikasi penyampaian, atau misalnya ada Pak Muldoko sebagai kepala sekretariat presiden. Nah, lalu bagaimana orang lain yang notabene artinya pada saat sumber informasi itu disampaikan ada konteks evaluasi yang seperti diungkapkan oleh pembicara terdahulu. Nah, maka jangan ada yang namanya efek, jangan ada dampak dan pengaruh. Kalau kita menyampaikan informasi kepada audiens, kepada masyarakat dengan dampak efeknya tadi, itu ada bahasa licin yang diungkapkan oleh Pak Alfi tadi. Nah, bahasa itu licin. Jadi kalau memang mungkin kita salah, kepleset ngomongnya, itu dampaknya luar biasa loh. Apalagi sekarang. Oke, saya bisa tangkap Pak Mata supaya kita bisa pindah ke teman-teman yang lain. Poin Pak Mata mengingatkan satu hal, bahwa di dalam fungsi manajerial komunikasi presiden itu belum berjalan dengan baik. Tadi sudah beliau sampaikan ada Fajrul
Rahman yang harusnya menjadi jubir, ada KSP. Oke, saya langsung ke Pak Surla. Silakan Pak Surla. Ya, apa yang dikatakan Pak Marta, ya, ya, Pak Marta, saya adalah istri Sulawesi Selatan gitu ya. Jadi saya sebenarnya fungsi-fungsi yang disampaikan itu adalah fungsi-fungsi komunikasi ya. Laswell itu sudah sangat klasik. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Pak Marta. Jadi kalau ada juru bicara, bukan presiden langsung yang kena dulu. Ada namanya saringan gitu Pak Mas Dedi ya. Kalau sudah begitu kan gimana biar Menteri Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi sudah menjawab, itu nggak bisa lagi karena itu yang saya bilang tidak bisa di-delete lagi gitu. Itu apalagi di media sosial. Kemudian ini yang saya sampaikan di tempat ini, itu ada namanya teori meaning of meaning. Jadi persepsi penguasa belum tentu sama dengan persepsi itu. Apalagi kalau ada noise ya. Kalau menurut pelajaran Profesor Alwi Dahlan, ada noise yang menyebabkan di situ ada muatan politik, ada orang yang senang, ada yang tidak senang. Makanya itu sebelum pesan disampaikan harus clear. Ya, harus clear bahwa ini tidak ada makna interpretasi lain gitu. Kalau dibilang Bipang, ya Bipang yang terbuat dari ketan yang manis itu tidak menyebutkan daerah. Ya. Karena kalau orang selalu ada konotasi, ada denotasi. Nah, ini juga bermain. Jadi saya kira saya sependapat dengan Mas Dedi. Jadi yang harus dievaluasi adalah proses input komunikasi yang ada di istana. Ya, oke lah ada Muldoko, tapi Muldoko kan saya minta maaf. Punya kompetensi keilmuan komunikasi nggak? Ya. Ada namanya saya punya rektor UGM. Tapi dia politik pemerintahan atau ilmu yang harus tahu persis ini ya adalah kenapa Pak Ali Dahlan dulu waktu Pak Harto mengangkat sebagai Menteri Penerangan, karena ada kompetensi ini yang tidak bisa ditahu oleh orang lain. Muatan-muatan itu yang harus. Seandainya ada istilah dalam manajemen, the right man, the right place. Tahu nggak itu Pak Jul tentang komunikasi publik? Saya minta maaf kalau saya sebenarnya di acara ini kita mengundang. Itu bilang. Minta maaf. Ada Zoom sudah banyak. Ada Ali Ngabalin. Mestinya Ali Ngabalin yang ngomong. Yang minta maaf ini Mas Dilian. Ali Ngabalin itu punya S2 komunikasi. Tapi S3. Tapi ini makanya kalau saya berprinsip the right man, the right place, saya kira tidak akan terjadi kesalahan seperti ini. Jadi orang menempatkan sesuai dengan tempat. Sama yang dikatakan Pak Marta tadi. Kenapa tidak dalam fungsi gatekeeper? Kenapa ada bahasa licin? Karena kalau bahasa itu walaupun licin, tapi kalau dikendalikan, ada kontrol komunikasi, itu kan tidak akan bermakna ganda gitu. Oke, saya ada penanya dulu Rola. Ada dari Bung Iman, sepakat dengan pernyataan Dr. Hasrullah, menteri saja kalau nggak beres kerjanya harus di-reshuffle. Fungsi PR sangat vital di sisi pejabat negara, mestinya harus dipilih yang terbaik dari kampus Ternam. Bagaimana, Dedi? Ya, silakan, Dedi. Ini hangat sekali diskusi kita ini banyak betul. Ya, silakan. Saya mau menyambung saja yang disampaikan Dr. Hasrullah tadi tentang the right man in the right place tadi itu ya. Tapi ini masih simpang siur. Maksud saya pendapat beliau ini ditujukan ke siapa? Apakah ditujukan kepada para staf, termasuk para menteri, atau bisa ditujukan juga kepada presiden? Gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa presiden itu juga salah orang, atau mungkin Pak Jokowi salah tempat, kan bisa begitu. Kenapa? Karena selihai apapun misalnya Pak Muldoko, selihai apapun misalnya Pak Ngabalin segala macam, kalau dia tidak diberikan akses untuk mewakili presiden dalam statement-statement yang krusial, maka beliau tidak akan muncul. Kita bisa lihat sekarang bagaimana Pak Presiden Joko Widodo itu hampir menguasai atau bahkan mendominasi semua aktivitas komunikasi di pemerintah. Nyaris yang namanya KSP itu sudah tidak bisa kita dengar lagi hasil kerjanya. Ada yang namanya staf milenial yang 7 orang itu. Kita tidak pernah dengar kecuali sambutan Presiden pada saat memperkenalkan. Artinya apa? Bahwa kita sebetulnya memerlukan sosok presiden yang betul-betul punya pengetahuan umum yang kuat, sekaligus punya manajerial yang juga mantap, sehingga aktivitas-aktivitas semacam ini sudah bukan lagi ranah presiden. Kita bisa lihatlah kalau mau mereplikasi kepemimpinan Pak SBY misalnya. Pak SBY itu
hemat saya adalah presiden Indonesia di era modern begitu ya, yang paling baik itu dalam tata kelola komunikasi, termasuk bagaimana mereka membangun image. Itu luar biasa sekali. Ini bukan persoalan saya membela beliau secara personal, tapi membela beliau dalam kapasitas komunikasi publiknya. Tidak ada satupun kesimpang siuran di era Pak SBY yang tidak selesai. Anggap sajalah ada persoalan di tingkat bawah, itu Presiden SBY sebagai mengklarifikasi, sebagai mediator. Tapi hari ini kondisi itu terbalik. Jadi presiden sering melakukan kesalahan. Bahasa saya justru presiden ini menjadi tim sangkur begitu ya. Pokoknya dia yang membabat habis di depan. Nanti persoalan klarifikasi itu Pak Pratikno muncul di belakang. Iya, presiden. Iya, ini sesuatu yang menurut saya tidak tepat begitu. Ya. Jubil tidak tampil di depan, jadi deh, Jubil nggak tampil di depan, tapi presiden tampil di depan. Setelah itu Jubil siap untuk melakukan klarifikasi, gitu ya. Jadi itu yang terbalik. Itu maksud saya, jangan-jangan yang bukan pada presidennya, bukan pada dirinya kira-kira. Oke, sekarang makasih deh. Sekarang saya ke Kalwi lagi. Ini saya mau minta komentarnya Kalwi. Bagaimana Kalwi melihat fenomena ketika kepala negara dipasang di depan untuk berhadapan dengan publik, berkomunikasi dengan publik, sementara tim kejubilan justru ada di belakang melakukan klarifikasi pasca fenomena, pasca kejadian, gitu kan? Ini fenomena apa ini? Dunia bolak-balik ini bagian dari post-truth kali, mungkin ya, Kalwi. Saya rasa bukan post-truth itu. Memang sudah ada dalil dalam satu teori komunikasi politik bahwa bahasa Inggrisnya begini, the language I'm using against you is not mine, it is yours. Jadi bahasa yang saya pakai untuk menantangmu sebenarnya bukan bahasa saya, itu juga bahasamu gitu. Jadi kalau misalnya apa yang dianjurkan oleh Pak Dedi, Pak Srullah, bahwa harus ada gatekeeper, harus diatur dan sebagainya, betul, untuk mencegah apa yang kita maksud, apa yang didalilkan oleh Michael Shapiro tentang bahasa yang saya pakai itu sebenarnya bukan bahasa saya untuk melawanmu, itu juga bagian dari bahasamu. Kira-kira begitu, Bung Rahman. Menarik sekali. Ini diskusi siang ini banyak betul. Kita berhamburan gagasan. Kalau tidak silakan Kaulah. Jadi di ilmu public speaking itu ada slip and the tone. Ya. Jangan sampai Anda membuat kesalahan dalam berbicara. Karena ini menyangkut tentang makna. Makna itu begitu ditembakkan yang berkali-kali saya bilang itu susah untuk dihapus. Ya. Jadi sebenarnya saya menghargai pendapat Mas Dedi, tapi dalam proses namanya PR itu tidak bisa tampil di belakang, harus di depan gitu. Ya. Saya cuma mau mengklarifikasi, artinya jangan sampai ada kesalahan Pak Jokowi yang disalahkan. Gunakanlah humas itu sesuai dengan fungsinya gitu. Karena kalau humas yang salah, Mas Dedi masih bisa diperbaiki, ya kan? Kalau Pak Presiden yang sudah ada kepleset slip of the tongue itu kali ya, itu susah lagi ditarik kembali karena pesan itu suka seperti itu. Jadi fungsi-fungsi komunikasi yang dikatakan oleh Laswell terlalu lama ya, itu fungsi surveillance itu tentang bagaimana pengawasan lingkungan itu juga harus kita maknai sebagai ya. Begitu juga dalam komunikasi politik. Kebetulan saya ini mengajar dan guru saya adalah Pak Arsono, Pak Alwi, bicara komunikasi politik. Ya, kalau buku rujukannya sudah banyak, apalagi dan Nimo mengatakan bahwa persoalan komunikator itu adalah persoalan yang sangat krusial. Ya, jangan sampai makanya naskah-naskah pidato, naskah-naskah ucapan itu memang harus dibaca berulang-ulang kali, termasuk Perdana Menteri Inggris ya, termasuk Obama itu sebelum dia berpidato tuh itu diseleksi baik-baik dia punya naskah pidato sebelum diucapkan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Saya menginginkan bahwa Pak Jokowi sebagai kita punya presiden kita harus hormati. Tapi penghormatan itu juga yang selalu saya katakan, mari kita memfungsikan karena ada konteks, ada loh konteks. Dialog. Kalau konteks itu ada budaya yang bermain di situ. Karena kenapa? Itu sangat ditentukan kecerdasan komunikasi.
kecerdasan komunikasi hanya, saya tidak menganggap bahwa orang lain tidak bisa ya. Tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Itu aja Mas Didi. Saya tidak mau mengambil porsi ya. Ya, kalau memang Anda tim sukses, tim pemenang atau apapun juga, tempatkan sesuai dengan tempatnya. Kalau tidak nggak apa-apa, berkolaborasi di situ. Artinya saya melihat inilah kelebihannya pemerintahan sebelumnya. Saya minta maaf Mas Didi, saya pernah ikut bersama-sama di One Team Press di Ya, mana? saya baru ingat. Ya, Kalau pernah di istana, saya di sana sempat bantu salah seorang staf ahli One Ya. Team Press ketika masih SBY. Jadi yang mewakili tentang bidang pertahanan ada TB Silalahi. Ya. Bicara tentang pertanian ada Prof Radi. Kemudian bicara tentang luar negeri ada Al Atas. Bicara tentang hukum ada Adnan Buyun Nasyutun. Kenapa? Supaya setiap masukan itu bisa dipertanggungjawabkan baik teks maupun konteksnya gitu. Jadi saya melihat bahwa kalau kita menyampaikan sesuatu kepada presiden yang saya lihat ya, walaupun saya sebagai staf biasa di sana, itu tidak lebih dari 2 lembar. Begitu ya. Saya dapat pengalaman di One Team Press begitu karena saya menganggap ya kalau ini bagian pertanian ya orang pertanian memberi masukan menyangkut tentang, jadi saya tak persis itu barang gitu. Ya. Jadi termasuk Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin itu masih ingat kalau saya karena ikut sama Pak Radi, Ma'ruf Amin itu bicara tentang keagamaan kalau tidak salah. Jadi semua menyangkut tentang, jadi ini nggak bisa salah, ini istana. Ya, karena ada buku yang baru 2 tahun lalu judulnya The Death Expertise, matinya kepakaran. Jadi ini mungkin juga mengimplikasikan apa yang kita sebut sebagai matinya kepakaran. The Death Expertise. Jadi orang yang tidak memiliki kepakaran khusus, bahkan sang penulisnya memberikan perbedaan antara seorang profesor dengan mereka yang bukan profesor, itu hanya terpisah oleh satu klik kebenaran di lewat buku ini. Jadi yang disebut kepakaran itu menjadi hilang. Nah, ini menjadi fenomena, termasuk mungkin kepakaran dan berhubungan dengan kapasitas kepemimpinan. Jadi ulang-ulang terus ini dia menyoroti tentang kemampuan dan wawasan dari sosok presiden. Tapi saya secara pribadi, leadership Jokowi ini saya harus akui, karena 2 kali menang dalam pertarungan kontestasi, itu berarti publik banyak berharap gitu. Terlepas terhadap begitu Tiawe memainkan pencitraan, tapi itulah dalam komunikasi politik dia memenangkan pertarungan dalam kontestasi pencitraan gitu. Ya. Ya ada orang bilang itu pencitraan, tapi itulah salah satu cara demokrasi untuk mendapatkan. Jadi saya menganggap yang harus dibenahi adalah Pak Jokowi, presiden yang kita hormati, yang kita pilih bersama, adalah orang-orang pembantu yang memang betul-betul sesuai dengan, berkali-kali saya ini Mas Didi, the right man, the right place. Mungkin yang disampaikan ke Ali, bahasa itu mencerminkan bukan untuk dirinya, tapi untuk konteks yang lebih besar. Mungkin kemampuan Jokowi ini ya beginilah realitas masyarakat. Oke, masih ada? Kalau tidak ada, diskusi kita sudah 1 jam, tidak dirasa kau lama. 1 jam kita diskusi tentang pesan semiotik di balik presiden. Saya mau minta closing statement. Tadi ada 3 poin besar. Iya. Yang disebut kemampuan komunikasi istana, yaitu tim kejubiran, tim internal, kemudian manajemen komunikasinya, proses gatekeeping dan gatekeepernya, proses penyelia atau penyuntingan terhadap teks. Yang ketiga ini tadi bicara tentang kapasitas dan wawasan. Tapi kalau ditambah lagi 1 tadi, yaitu bicara tentang bahasa yang keluar adalah gambaran dari realitas masyarakat itu sendiri, bukan untuk dirinya tapi untuk publik. Itu mencerminkan itu. Closing statement kalau saya tetap the right man, the right place. Mas Didi, saya minta maaf ini karena saya melihat ini bukan presiden saya yang salah, orang yang mengatur presiden yang harus kita benahi. Yang kedua, persoalan komunikasi publik jangan dianggap enteng, karena itu bisa merubah citra seseorang. Kok bisa presiden salah gitu? Jadi saya tidak menganggap bahwa itu salah, walaupun di tengah pesan itu ada noise, ada interpretasi yang berbeda gitu. Kemudian yang ketiga, sudah waktunya barangkali Pak Jokowi menunjuk atau merubah atau meresapel. Maaf kalau saya orang kampus ya, agak vokal. Perlu kita perbaiki, kita perlu introspeksi gitu. Karena jangan sampai kesalahan ini berulang-ulang. Berarti harus dievaluasi. Karena ini sebenarnya saya tahu pasti Jokowi marah ini. Pasti marah. Karena kenapa kok bisa begini? Karena dia orang sangat mengagumi tentang namanya citra gitu. Ya.
Sehingga saya menganggap mudah-mudahan melalui Mas Dedi ini bisa menyampaikan ke teman-teman. Saya sebenarnya sudah WA itu Ali Ngabalin, tapi tidak dijawab. Tidak dijawab begitu sebagai teman gitu. Ya. Ya, makasih Mas Dedi, terima kasih Mas Ali. Silakan deh. Oke. Ya, makasih banyak Pak Asrullah. Saya kira itu juga masukan yang sangat penting sekali. Tapi sekali lagi, kalau saya cenderung berani menyalahkan presiden itu sebetulnya secara argumentasi. Artinya kan begini, presiden kan punya hak prerogatif misalnya menentukan siapa-siapa saja yang akan membantunya, baik itu di tataran staf maupun di tataran menteri. Kalau kemudian dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang lama tetapi kinerja kementerian, kinerja staf yang tidak kredibel, tidak kemudian juga progresif begitu, maka kan bisa kita artikan bahwa itu adalah kesalahan yang memilih. Nah, itu yang saya maksud. Di luar itu saya kira kesalahan-kesalahan semacam ini sebetulnya berkah tersendiri bagi masyarakat di Indonesia, terutama adalah kelompok-kelompok terdidik lah. Artinya ke depan di 2024 sebisa mungkin publik juga harus mengingat bahwa mencari presiden yang kokoh dalam pengetahuan umum, kemudian juga punya strategi yang baik dalam manajemen, dalam tata kelola komunikasi itu juga penting. Dan saya rasa di kementerian hari ini, di Menteri Kabinet Indonesia Maju, sebetulnya banyak yang bisa dicontoh oleh Pak Presiden. Kalau itu betul-betul bisa kita capai di 2024, saya rasa bahkan kita tidak akan lagi memiliki presiden yang mungkin akan selalu sering salah ucap begitu kira-kira. Lebih keras lagi. Ya, ini bicara konteks politik ya. Lebih keras lagi Mas Dedi, lebih keras dari saya gitu. Saya minta kalau boleh closing statement-nya Kalwi. Apa kira-kira? Silakan Kalwi. Ada dua menurut saya. Yang pertama itu tadi yang saya sebut dengan tekstualitas dari sebuah pidato harus memenuhi kaidah-kaidah, misalnya apakah dia bisa diterima, apakah cocok situasinya, apakah dia konsisten, dan sebagainya. Itu bisa dicari di internet syarat-syarat tentang tekstualitas. Yang kedua, menurut saya, hampir semua pemimpin itu punya ciri khas dalam berpidato. Kita sebut dengan idiosinkrasi dalam bertutur. Di Amerika kita tahu betapa bedanya misalnya Obama dengan Donald Trump. Betapa bedanya dengan Biden. Di Indonesia juga begitu, betapa bedanya misalnya SBY dengan Jokowi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ciri individu dalam berpidato itu juga sangat melekat. Diperlukan satu upaya yang tadi yang Pak Asrullah bilang, semacam input, masukan dan sebagainya, agar kaidah-kaidah tekstualitas itu bisa kita dapatkan. Karena kalau tidak, dia akan menimbulkan reaksi yang sebenarnya bukan bahasa rakyat, itu adalah bagian dari bahasa pemimpin. Nah, itu tadi kalimatnya Michael Shapiro, the language I'm using against you is not mine, it is yours. Bahasa yang saya pakai untuk bereaksi terhadapmu atau menentangmu sebenarnya bukan bahasa saya, tapi itu juga adalah bagian dari bahasamu. Saya kira begitu, Bung Rahmat. Makasih, Kak Alwi. Bahasa yang kita pakai ini ada bahasa publik dan kita menarik sekali. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol terus. Ini bagian dari program yang dilakukan oleh teman-teman di Red Times. Semua yang menjadi bagian dari trending topik, perbincangan trending topik bahasa publik tadi Kalwi, itu kemudian kami hadirkan menjadi bagian dari dialog di setiap akhir pekan. Makasih buat kawan saya, Bung Dedi, dan salam hormat kepada teman-teman Info. Makasih buat guru saya Kalwi Rahman dan Pak Asrullah. Senang sekali bisa ngobrol di sini Kak Kaula dan semua teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara Red Times ID berikutnya. Assalamualaikum.